Hai semua, ketemu lagi dengan saya Francisca. Di video kali ini saya akan membahas konsep dari remote access server. Jadi video ini merupakan video pertama dari rangkaian video yang saya buat dengan tema virtualisasi server. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang belajar tentang konsep dari server atau administrasi jaringan, teman-teman boleh cek video-video saya yang membahas tentang virtualisasi server, mulai dari instalasi, konfigurasi, hingga sampai pengujian server dari sisi klien. Seperti apa itu remote access server dan bagaimana cara kerjanya? Tonton terus ya videonya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana instalasi maupun konfigurasi dari remote access server, saya akan membahas terlebih dahulu kenapa sih kita membuka remote access. Jadi sebenarnya remote access ini udah banyak sih digunain di dalam dunia jaringan ataupun di dalam dunia IT ya. Contohnya misal nih teman-teman bekerja di sebuah perusahaan dan kalian dipercayakan untuk menghandle data center. Kalau misalnya teman-teman tahu biasanya server berada di dalam satu ruangan khusus dengan suhu yang sangat dingin karena suhu itu harus bisa memastikan bahwa server tidak dalam keadaan panas pada saat bekerja. Sebab kalau misalnya servernya dalam keadaan panas, biasanya dia akan mengalami hang seperti itu ya. Nah, karena itu biasanya human-nya atau administratornya akan berada di ruangan yang berbeda dengan tempat server itu berada. Nah, karena suhu yang tidak bersahabat dengan manusia ini, makanya tidak memungkinkan kalau kita melakukan maintenance, konfigurasi, ataupun troubleshooting di dalam ruangan server tersebut. Makanya kita butuh yang namanya remote access server. Contoh yang kedua, misalnya teman-teman sedang ditugaskan bekerja di luar kota. Nah, ternyata suatu saat server kalian mengalami hang atau mengalami masalah dan mengharuskan kalian untuk melakukan troubleshooting. Tentunya tidak mungkin kalau kalian harus dari luar kota tiba-tiba kembali masuk ke kantor dan untuk melakukan maintenance, itu pasti butuh waktu. Nah, oleh karena itu kita juga bisa melakukan remote access server. Jadi teman-teman bisa mengakses server kalian sekalipun tidak berada di tempat. Seperti itu ya, jadi konsep remote access server itu kira-kira implementasinya seperti itu. Lalu untuk jenisnya dari remote access sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah versi desktop, dan yang kedua adalah versi CLI atau command line interface. Nah, kalau versi desktop itu biasanya kita familiar ya dengan misalnya kita mau nge-remote PC kita di kantor nih, biasanya bisa pakai dengan aplikasi-aplikasi pihak ketiga, misalnya TeamViewer, misalnya pakai TimeVNC, ataupun pakai misalnya AnyDesk. Nah, itu yang enteng itu biasanya itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau mengakses server kita yang secara dia tidak memiliki graphical user interface atau GUI-nya tidak ada, server kan biasanya hanya layar hitam dan dalam bentuk command line saja. Nah, makanya kita mengaksesnya tidak bisa menggunakan remote desktop, tetapi kita menggunakan yang versi CLI atau versi teks. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya menginstalasi atau mengkonfigurasikan remote access server untuk server kita. Jadi ada dua yang saya bahas kali ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan telnet, yang kedua dengan menggunakan SSH, di mana masing-masing layanan ini memiliki port yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita masuk di dalam proses instalasi maupun konfigurasi remote access server dengan VirtualBox, ada baiknya teman-teman untuk cek video saya sebelumnya yang membahas mengenai konfigurasi network adapter maupun konfigurasi IP address di dalam VirtualBox. Untuk linknya sendiri dari video konfigurasi network adapter dan video konfigurasi IP address sudah saya tulis di dalam description box ya. Jika sudah selesai proses konfigurasi tersebut, kita bisa melanjutkan ke dalam step selanjutnya adalah proses instalasi dan konfigurasi remote access server. Di video ini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu dengan menggunakan telnet server ya. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam proses instalasi dan konfigurasi remote access server yang pertama, yaitu dengan menggunakan telnet server. Telnet server sendiri merupakan protokol remote server pertama yang dibuat dengan menggunakan port 23. Untuk proses instalasinya sendiri sebenarnya tidak sulit ya, jadi kalian cukup menginstal service yang dibutuhkan atau package yang dibutuhkan untuk menggunakan telnet server. Nah, seperti biasa, karena kita akan melakukan proses instalasi dan konfigurasi, maka kita harus memastikan bahwa Ubuntu server kita atau virtual machine kita sudah mendapatkan akses internet dari laptop kita. Jadi gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa saya sudah dapat akses internet, maka saya melakukan update terlebih dahulu.
sudo apt-get update ya, seperti biasa. Kita akan tunggu sampai proses update ini selesai dan dipastikan bahwa sudah 100%, artinya laptop kita sudah mendapatkan koneksi internet dengan baik. Juga saya ingatkan kembali, pada saat proses melakukan update, pastikan teman-teman sudah melakukan proses update dengan sempurna. Jangan sampai terjadi suatu kegagalan karena koneksi ke internet kalian tidak stabil. Nah, proses update ini sendiri juga penting untuk dilakukan setiap kali kalian ingin melakukan proses instalasi service atau package. Jadi untuk memastikan bahwa package atau service yang akan kita install adalah merupakan service yang terbaru yang disediakan dari repositorinya dari Linux. Seperti itu ya. Oke, ini proses update sudah hampir selesai. Selanjutnya kita akan masuk dalam proses instalasi dari layanan dari Telnet server. Jadi cukup kita melakukan instalasi dengan mengetikkan script apt-get install, kemudian untuk nama servisnya adalah telnetd. Oke, sama seperti proses instalasi pada umumnya, Anda akan diberikan pertanyaan apakah do you want to continue, ketikkan yes saja. Kita tinggal tunggu proses instalasi dari telnetd ini sampai selesai 100%, setelah itu kita akan masuk dalam konfigurasinya. Oke, proses instalasi dari servis telnetd sudah selesai. Sebenarnya pada saat kita sudah melakukan instalasi servis dari telnetd sendiri, server kita sudah bisa diakses dengan menggunakan port 23 dari telnet. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba apakah servis telnetd ini, apakah server kita udah benar-benar bisa diakses atau di remote dari luar. Kita akan coba melakukan pengujian dari sisi host OS kita ya. Jadi aplikasi yang biasanya digunakan untuk proses remote adalah PuTTY ya. Tapi sebenarnya ada aplikasi pihak ketiga lainnya yang banyak digunakan, misalnya MobaXterm. Teman-teman bebas boleh menggunakan PuTTY atau menggunakan MobaXterm. Seperti ini tulisannya, MobaXterm. Kita akan coba terlebih dahulu dengan menggunakan PuTTY ya. Oke, tampilan awal dari PuTTY adalah seperti ini. Ini saya geser biar kelihatan. Tetapi satu hal yang perlu kita pastikan bahwa sebelum kita melakukan remote access server, kita harus tahu dulu berapa IP address dari Ubuntu kita atau IP address dari server kita. Bisa dilakukan dengan cara mengetikkan ifconfig. Nah, kebetulan sesuai kalau kalian sudah cek dari video yang saya sebelumnya, di sana saya sudah memberikan topologi dari virtualisasi ini. Jadi secara khusus IP laptop ini akan terhubung ke dalam adapter 2-nya dari Ubuntu server kita atau yang ENP0S8. Kalau kemarin saya sudah konfigurasikan di dalam IP laptop saya menggunakan 56.1 atau kita cek saja ya. Kita coba cek IP dari host kita. Jadi silakan dicing adapter, kemudian kalian boleh cek di bagian VirtualBox, kemudian details nih ya. Saya menggunakan IP 192.168.56.1 dan di IP server kita menggunakan IP 56.10. Jadi pada saat kalian melakukan akses terhadap server kalian, pastikan bahwa kalian sudah berada di dalam satu jaringan yang sama. Tetapi kalau biasanya teman-teman kalau misalnya bekerja di sebuah perusahaan dan kalian diminta untuk meremote, biasanya yang digunakan adalah IP public dari server tersebut. Tapi karena kita mengaksesnya secara lokal saja, maka teman-teman bisa mengaksesnya dengan menggunakan IP yang terhubung langsung dengan virtualisasi kalian. Jadi di sini saya akan memasukkan IP address-nya jadi 192.168.56.10 IP dari servernya. Karena tadi kita sudah menginstal dengan menggunakan telnet, maka kita pilih di sini untuk connection type-nya dengan menggunakan telnet. Kita lihat di sini ya, port default-nya masih menggunakan port 23. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan IP address dan port yang sama atau port yang benar, maka kalian akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Silakan dimasukkan untuk login username dan password dari server kalian. Dengan demikian, saya sudah berhasil melakukan instalasi telnet dan juga berhasil untuk melakukan pengujian terhadap sisi klien ya. Jadi kita sudah bisa meremote server kita dari sisi luar. Nah, sekarang problemnya adalah seringkali port default ini seringkali digunakan oleh attackers atau para hackers atau para penyerang untuk mengobrak-abrik server kita. Jadi makanya seringkali perlu kita ingat bahwa kita ada baiknya untuk mengganti port-port default kita yang biasanya digunakan tuh misalnya ada telnet, ada SSH, ada FTP, itu ada baiknya lebih baik diubah aja untuk port-port
defaultnya supaya tidak mudah untuk dibobol servernya. Nah, untuk proses pengubahan port sendiri bisa kita lakukan dari main server aja ya. Ini saya close dulu putihnya. Dan kita akan coba melakukan pengubahan port default dari telnet kita. Jadi teman-teman bisa cek berapa sih port kita yang sedang aktif itu dengan menggunakan netstat strip TANP. Nah, ini digunakan untuk melihat siapa sih service yang sedang aktif di server saya dan berapa port yang digunakan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya di sini TCP dengan local address-nya 000.223. 23 ini merupakan port yang digunakan oleh telnet servernya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggantinya menjadi port lain. Untuk proses pengubahan port dari telnet server ini bisa kalian lakukan dengan cara mengedit file namanya service ya. Jadi kalian bisa ketikkan sudo nano etc kemudian service. Nah, seperti ini. Kalian akan masuk di dalam network service. Nah, ini kalian bisa baca-baca, di sini ada petunjuknya. Nah, silakan dicari port yang akan kalian ubah. Misalnya di sini saya akan mengubah untuk telnet servernya. Jadi saya akan cari yang namanya telnet. Nah, ini ya, ada telnet secara default dia menggunakan port 23. Sekarang kita akan ubah misalnya menggunakan portnya 2000 misalnya. Seperti ini. Tinggal Ctrl X kemudian yes. Nah, supaya bisa proses konfigurasi kita ini berhasil dan bisa dicek, bisa diuji coba lagi, maka kalian butuh untuk melakukan reboot terhadap servernya. Oke, kita coba untuk melakukan reboot terlebih dahulu. Kemudian sambil menunggu, saya akan membuka putih dari sisi klien ya. Jadi dilihat di sini yang sebelah kiri ini adalah untuk Ubuntu servernya di dalam virtual machine kita, sementara yang di sebelah kanan ini adalah putih configuration-nya. Kita melakukan uji coba dari laptop kita sebagai host OS-nya. Gitu ya. Kita sambil menunggu proses rebootnya selesai. Untuk IP address-nya tetap tidak berubah, tetap menggunakan 168.56.10, tapi untuk portnya yang tadi awalnya dengan menggunakan telnet harusnya menggunakan port 23, dia sudah berubah menjadi port yang terbaru. Oke, ini sudah masuk ya. Kita akan coba dulu apakah port 23 masih bisa. Oke, kita coba ya. Oke. Nah, ini ya, connection refuse. Artinya port tersebut sudah tidak available untuk kita remote. Nah, sekarang misalnya kita mencoba dengan port yang baru. Nah, ini server sudah nyala ya di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan kita akan coba cek 192.168.56.10 dengan telnet. Kemudian ini kita ganti portnya pakai 2000. Oke, kita sudah bisa login ya teman-teman ya. Nah, jadi kita udah berhasil mengganti port kita, jadi sekarang lebih secure lah. Jadi pada saat kita melakukan proses remote terhadap server kita lebih aman karena kita sudah mengganti default portnya. Dan ada baiknya teman-teman perlu catat bahwa jangan sampai kalian sudah mengubah portnya, kemudian kalian lupa berapa portnya. Itu akan menyulitkan kalian sebagai administrator. Oke, jadi itu tadi kita sudah melihat bagaimana proses instalasi, konfigurasi, sampai pengubahan port default pada telnet server. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu di video berikutnya dengan pembahasan dari SSH server. See ya!